Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bumi Lasura. Hari ini kita tiba di episode ketiga, sekaligus episode terakhir dari serial panjang kita tentang Perang Makassar. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengikuti 2 episode sebelumnya. Dari awal mula konflik antara kerajaan Goa dan VOC hingga perang besar yang mengguncang tanah Sulawesi. Di episode terakhir ini kita akan menyelami momen paling menyayat hati saat kejayaan kerajaan Goa perlahan runtuh, dan ketika perjanjian Bongaya mengubah peta kekuasaan di Sulawesi Selatan untuk selama-lamanya. Kalau kalian belum menonton episode pertama dan kedua, saya sangat sarankan tonton dulu agar kisah ini terasa utuh dan lengkap. Tapi kalau kalian sudah siap, mari kita lanjutkan perjalanan sejarah ini. Inilah runtuhnya kerajaan Goa dan efek perjanjian Bongaya. Di bawah langit Sulawesi yang mendung, suara dentuman meriam masih menggema dari kejauhan. Bau mesiu bercampur tanah basah menjadi aroma yang tak pernah hilang dari tanah Makassar hari itu. Tanah ini menyaksikan kehancuran sebuah peradaban besar kerajaan Goa sebelum runtuhnya. Goa adalah kerajaan yang besar. Di bawah Sultan Hasanuddin, kekuasaan Goa membentang luas dari pesisir barat hingga timur Nusantara bagian tengah. Pelabuhan Makassar menjadi jantung perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India, China, Arab, bahkan Eropa berlalu lalang di teluknya. Tapi kekuatan itu juga menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang ingin memonopoli rempah-rempah, yaitu VOC Belanda. VOC tidak suka dengan kemandirian Goa. Mereka tidak bisa mengendalikan pasar selama Sultan Hasanuddin menolak tunduk. Maka mereka menyusun strategi besar. Perang adalah pilihan terakhir, tapi mereka menyiapkan itu dengan rapi. Salah satu kartu as mereka adalah seorang bangsawan, Bugis yang lama dibuang, yaitu Arum Pelaka. Goa dipaksa mengakui VOC sebagai penguasa atas perdagangan. Semua kapal asing yang ingin berdagang di Makassar harus melalui izin Belanda. Benteng-benteng pertahanan Goa dihancurkan. Hanya benteng Rotterdam yang dibiarkan berdiri dan langsung dikuasai oleh Belanda. Tanah-tanah taklukan Goa dilepaskan. Kerajaan-kerajaan kecil yang dulu berada di bawah perlindungan Goa termasuk Bone, Buton, Tallo dilepaskan. Dan sebagian besar diserahkan kepada pengaruh VOC. Arum Pelaka diangkat sebagai Raja Bone yang sah dan dilindungi. VOC dengan kekuatan militer yang lebih menyakitkan. VOC mewajibkan Sultan Hasanuddin menyerahkan senjata-senjata dan tawanan. Dalam bahasa lain, Goa dilucuti. Rakyatnya diminta tunduk, tanahnya dijarah, dan harga dirinya diinjak. Setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta. Ia memilih menyepi. Sang ayam jantan dari timur yang pernah membuat Belanda gentar akhirnya dipaksa diam. Tapi diamnya bukan tanda kekalahan batin. Itu adalah bentuk terakhir dari kehormatan yang tersisa. Namun efek perjanjian Bongaya tak berhenti di situ. Bagi rakyat Makassar dan Bugis, perjanjian itu menjadi awal mula masa gelap. VOC kini memegang kendali mutlak. Setiap jengkal tanah, setiap jalur perdagangan, setiap pergerakan politik, semua di bawah pengawasan kerajaan Bone yang dipimpin Arum Pelaka. Menjadi sekutu utama VOC, tapi sekutu bukan berarti merdeka. VOC memperalat Bone untuk menjaga stabilitas wilayah. Siapa yang melawan dihancurkan, siapa yang berbeda ditaklukkan. Rakyat Goa banyak yang melarikan diri ke pedalaman. Sebagian menjadi pelarian, sebagian menjadi perlawanan bawah tanah. Tapi kekuatan lama itu tak lagi utuh. Sejak saat itu Makassar bukan lagi kota dagang yang bebas. Ia berubah menjadi kota pelabuhan milik Belanda. Runtuhnya kerajaan Goa menandai berakhirnya era kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang benar-benar merdeka. Perjanjian Bongaya bukan sekedar kesepakatan politik. Ia adalah simbol hilangnya kedaulatan. Namun ingat, dari kehancuran itu muncul semangat baru. Perlawanan tidak mati. Dalam bisik-bisik di pasar, dalam dongeng orang tua kita dulu, dalam darah anak muda yang tak ingin dijajah, nama Sultan Hasanuddin tetap hidup. Ia bukan hanya raja, ia adalah lambang perlawanan.
Dan hari ini saat kita mengenang kisah ini, ingatlah bahwa sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang tetap berdiri meski dunia memaksanya jatuh. Terima kasih sudah menonton. Salam sejarah.